Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, ensiklopedia Islam kali ini kita masih mengupas tentang sejarah Ka'bah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana tayangan ensiklopedia Islam sebelumnya, bahwa awal yang membangun Ka'bah adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, jatuh tanggung jawab pengelolaan Ka'bah kepada putranya Nabi. Setelah itu diambil alih oleh kabilah Jurhum. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara kabilah Jurhum dengan kabilah Amalik, yang dimenangkan oleh kabilah Amalik, namun bisa direbut kembali oleh kabilah Jurhum, sehingga selama 300 tahun kabilah Jurhum berkuasa atas Ka'bah. Dikarenakan kabilah Jurhum banyak melakukan kekejian dan berbuat jahat pada tamu yang datang berkunjung ke Ka'bah, serta sering mengambil harta milik Ka'bah, maka kabilah Khuza'ah merampas kekuasaan atas Mekah dan Ka'bah selama 5 abad. Kabilah Khuza'ah dipimpin oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Mereka tinggal di daerah Tihama, suatu daerah di Jazirah Arab yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Merah. Pada saat itu memang suku-suku Arab di Mekah dan sekitarnya mulai melupakan akidah mereka yang benar. Mereka melupakan agama Tauhid yang diseru Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Melihat kondisi itu, Amr bin Luhai al-Khuzai mengambil kesempatan untuk mengkokohkan kekuasaannya, yakni dengan membuat akidah baru dan menggeser agama lama yang mulai lemah. Dialah yang pertama meninggalkan agama yang diseru oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah pulang dari Balka di Syam, ia menerima hadiah sebuah berhala bernama Hubal. Kemudian oleh Amr bin Luhai al-Khuzai diletakkan di Ka'bah. Dari situlah Ka'bah semakin penuh dengan berhala. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai memaksa bangsa Arab untuk menyembah berhala-berhala tersebut dan mengancam orang yang tetap menganut agama Tauhid. Protes pun bermunculan dari sebagian suku Arab. Namun demikian, Amr bin Luhai al-Khuzai berhasil meredam seluruh protes itu dengan kekuatan politik, militer, dan ekonominya yang sangat kuat. Hingga seiring berjalannya waktu, akidah yang ditanamkan Amr bin Luhai al-Khuzai menguat. Banyak dari kaumnya beranjak meninggalkan agama Tauhid. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Ada juga berhala Manat yang disembah oleh kabilah Hudzail dan Khuza'ah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah di wilayah Al-Mushallal di dekat Qudaid. Kemudian ada Lata, berhalanya orang-orang Taif, dan ada juga Al-Uzza, berhala termuda namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Setelah Ka'bah dikuasai oleh kabilah Khuza'ah selama kurang lebih 5 abad, kemudian muncul suku Quraisy yang berhasil menyatukan barisan dan kekuatan untuk menggeser kekuasaan Khuza'ah. Suku Quraisy adalah keturunan Kinana. Mereka disebut Quraisy setelah Qusay bin Kilab mengumpulkan mereka di Baitullah. Nasab suku ini sampai kepada Adnan hingga Nabi Ismail alaihissalam.
Itulah yang dimaksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Aku adalah yang terbaik dari yang terbaik. Qusay menikah dengan putri pemimpin Khuza'ah, yakni Khalil bin Habasyah, yang bernama Huba. Qusay mengajak semua lelaki Quraisy dan Bani Kinanah juga meminta bantuan kepada saudaranya yang seibu bernama Raza bin Rabi'ah bin Haram untuk mengeluarkan Khuza'ah dari Mekah. Maka berkecamuklah perang besar antara kedua kubu, hingga akhirnya mereka sepakat menghentikan perang dan mengangkat seorang hakim. Sang hakim pun memutuskan bahwa Qusay lebih berhak mengurus Ka'bah dan memimpin Mekah. Ketika Qusay menguasai Ka'bah, ia mengumpulkan suku Quraisy dan meminta kaumnya membangun rumah di sekitar Mekah. Bangunan pertama yang mereka dirikan adalah Darun Nadwah, yang berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk suku Quraisy. Inilah yang kemudian mengantarkan suku Quraisy berhasil mengurus Ka'bah lebih baik daripada kabilah Khuza'ah. Di masa kekuasaan Quraisy, kota Mekah jadi kota yang tertib dan damai, serta memiliki komitmen yang baik dalam mengurus Ka'bah, sehingga tidak ada suku yang memiliki kekuasaan mutlak di tanah Arab ketika itu selain suku Quraisy. Lalu mereka menetapkan bahwa tanah di sekitar Baitullah adalah tanah haram yang harus dihormati dan disucikan. Saking sucinya haram diadakan peperangan di sana. Peraturan ini adalah wujud komitmen dan tanggung jawab Quraisy dalam menjaga Baitullah, sehingga mereka juga aman dari kejahatan suku-suku di sekitar Mekah. Kehormatan suku Quraisy pun meningkat karena Mekah dan Ka'bah. Ketika Ka'bah semakin populer dan Mekah menjadi pusat kota, pamor suku Quraisy pun meningkat di mata suku-suku Arab. Jalinan hubungan antara suku-suku Arab yang setiap tahun mengutus kaumnya untuk menunaikan ibadah haji atau berdagang semakin baik dan harmonis. Dan pada saat Qusay berkuasa, dilakukanlah renovasi Ka'bah dengan mengumpulkan hartanya yang melimpah. Bangunan Ka'bah awal semuanya dihancurkan, lalu menambah tinggi Ka'bah menjadi 9 hasta dari yang telah dibangun pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu hasta sama dengan 0,45 meter, berarti 9 hasta adalah 4,5 meter. Pada awal Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah dibangun setinggi 9 hasta, ditambah ketika zaman Qusay ketinggiannya ditambah 9 hasta lagi, maka menjadi 18 hasta, atau sama dengan 8,1 meter, atau sekitar 9 meter. Qusay juga membuat atap Ka'bah dari kayu pohon adum dan pelepah kurma, sehingga dialah orang pertama yang membuat atap Ka'bah. Setelah Qusay wafat, dilanjutkan oleh keturunannya, dan timbul perpecahan antara Bani Abduddar dan Bani Abdul Manaf. Mereka berselisih tentang kepemimpinan Mekah, namun tidak terjadi peperangan. Mereka membuat kesepakatan dengan membagi kekuasaan. Untuk urusan penyediaan air dan pelayanan akomodasi tamu yang berkunjung ke Ka'bah diserahkan kepada Bani Abdi Manaf, sementara pemegang kunci Ka'bah, bendera perang, dan pengurusan Darun Nadwah diserahkan kepada Bani Abduddar. Dari Bani Abdul Manaf jatuh kepada Hashim bin Abdi Manaf untuk bertanggung jawab penyediaan air dan pelayanan akomodasi bagi tamu yang berkunjung ke Ka'bah. Sepeninggal Hashim bin Abdi Manaf dilanjutkanlah kepada Muthalib hingga Abdul Muthalib.
Pada masa Abdul Muthalib, terjadi lagi perpecahan antara Abdul Muthalib bin Hashim dan Harb bin Umayyah. Perpecahan itu terjadi karena Harb bin Umayyah merasa iri pada Abdul Muthalib bin Hashim. Namun tidak terjadi peperangan. Dengan keputusan dari seorang hakim, Nufail bin Abdul Uzza, maka Abdul Muthalib bin Hashim yang menang, sehingga resmilah Abdul Muthalib menjadi penguasa kaum Quraisy dan kota Mekah. Pada masa Abdul Muthalib, kabilah Quraisy memiliki sistem kekuasaan seperti negara. Mereka bahkan berhasil membuat perjanjian politik dan ekonomi dengan negara-negara besar di sekitar Mekah. Perjanjian-perjanjian ini terwujud karena negara-negara besar tersebut mengakui bahwa kabilah Quraisy sebagai kekuatan besar saat itu. Seperti halnya yang dilakukan Hashim bin Abdul Muthalib, berhasil membuat perjanjian damai dan saling dukung dengan kerajaan Romawi dan Ghassan. Berkat perjanjian itu, kerajaan Romawi mengizinkan saudagar-saudagar Quraisy melakukan perniagaan di daerah kekuasaan Romawi dengan aman. Begitu pula Abdu Syam, ia berhasil membuat perjanjian dagang dengan Raja Najasyi, penguasa Ethiopia saat itu. Lalu Naufal dan Abdul Muthalib berhasil membuat perjanjian politik dengan kerajaan Persia dan dinasti Himyariyah di Yaman. Atas keberhasilan itu, tokoh-tokoh kabilah Quraisy hingga bangsa Arab memuji dan memberi gelar kepada Hashim, Abdu Syam, Naufal, dan Muthalib dengan sebutan Al-Mujirin, yakni para pembawa kemaslahatan. Kabilah Quraisy membentuk 15 jabatan semi kepemerintahan sebuah negara. Jabatan itu dibagi secara adil dan merata demi terhindarnya perpecahan dan perselisihan. Adapun jabatan-jabatan itu adalah: pertama, asas mengurus Ka'bah; yang kedua, as-siqayah, bertugas menyediakan air bagi para tamu yang datang berkunjung ke Ka'bah; lalu yang ketiga, aripada, bertugas menyiapkan makanan untuk para tamu yang datang berkunjung ke Ka'bah; lalu yang keempat, ar-rayah, bertugas mengibarkan panji perang; lalu yang kelima, al-qiyadah, bertugas memegang komando dalam perang atau kapilah dagang; lalu yang keenam, al-ashnaf, bertugas mengawasi harta-harta denda; lalu yang ketujuh, al-qubah, memegang tanggung jawab atas keperluan-keperluan perang; yang kedelapan, al-a'innah, bertugas memegang tanggung jawab atas hewan tunggangan pada saat perang; lalu yang kesembilan, an-nadwah, bertugas mengurus tempat musyawarah dan tempat berkumpul para pembesar Quraisy yang telah berusia lebih dari 40 tahun untuk membicarakan perkara-perkara yang penting. Lalu yang ke-10, al-masyurah, bertugas memberi nasihat dalam masalah-masalah penting. Yang ke-11, as-safarah, bertugas menjadi duta untuk melakukan perundingan. Lalu yang ke-12, al-ashar, bertugas mengurus patung-patung pilihan. Lalu yang ke-13, al-hukumah, bertugas melerai dan mendamaikan orang-orang yang bertikai. Lalu yang ke-14, al-amwal al-muhajjarah, bertugas menjaga harta benda yang dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Lalu yang ke-15, al-imarah, bertugas melarang suara bising dan keributan di sekitar Ka'bah. Abdul Muthalib tetap bertugas sebagai as-siqayah dan aripada, yakni dua jabatan yang paling menonjol. As-siqayah yakni menyediakan minuman bagi para tamu yang datang berkunjung ke Ka'bah dari air Zam-Zam, dan aripada yakni menyediakan makanan untuk para tamu yang datang berkunjung ke Ka'bah. Sementara anak-anak pamannya Abdud Dar bertanggung jawab atas al-hijabah, al-liwa, dan darun nadwa, seperti yang sudah diputuskan oleh hakim ketika dahulu terjadi perselisihan antara mereka. Sistem politik moderat yang diterapkan para pemimpin Quraisy, faktor utama yang membuat terhormat dan diseganinya kaum Quraisy di tanah Arab dan bahkan di seluruh dunia ketika itu. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Hashim bin Abdi Manaf dengan negara-negara tetangga adalah bukti pengakuan dunia ketika itu terhadap kedaulatan Quraisy sebagai sebuah negara, bukan hanya sekedar kabilah.
Selain itu juga kegagalan pasukan gajah menyerang Mekah pada masa Abdul Muthalib juga merupakan faktor terangkatnya pamor Quraisy di seluruh Jazirah Arab. Kegagalan itu membuat bangsa Arab yakin bahwa Quraisy adalah sistem pemerintahan yang kuat, bukan sekedar kumpulan kabilah-kabilah dan suku-suku. Fakta ini tentunya bertolak belakang dengan pendapat yang seringkali melihat masyarakat Arab pada masa jahiliyah sebagai kumpulan suku-suku yang memiliki aturan dan perilaku politik dan sosial sendiri-sendiri. Mereka fanatik dan saling bermusuhan, seakan-akan masing-masing suku adalah umat yang berdiri sendiri, masyarakat yang jumud dan berpecah belah. Padahal faktanya justru mereka aktif melakukan gerakan-gerakan politik untuk menciptakan kesatuan dan kebersamaan antara suku-suku yang ada, baik dengan percampuran nasab ataupun perjanjian.